Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa disaksikan oleh Allah setiap saat, sehingga tidak ada tempat tersembunyi untuk berbuat maksiat, dan kita pun menjadi puas hanya dengan penilaian Allah untuk semua amal kita. Semoga Allah yang maha kuasa atas segala-galanya memberikan keyakinan bagi kita bahwa cukuplah Allah, karena semua karunia bentuk apapun, besar, kecil, halus, sepenuhnya adalah milik Allah, sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Tidak akan pernah ada nikmat yang sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah. Sehingga mudah-mudahan Allah yang maha baik mengaruniakan kepada kita hidup yang selalu berharap pertolongan Allah, menghibah pertolongan Allah dalam segala hal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Habib Novel. Semoga Allah menggolongkan beliau menjadi kekasihnya yang sangat mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dicintai Allah, dirindukan oleh Allah, dan demikian pun dicintai Rasulullah SAW. Selamat datang Habib di pesantren Darut Tauhid. Berterima kasih dari ilmu-ilmu yang Habib sampaikan lewat YouTube dan medsos. Sering menyimak, semoga ilmunya berkah, ya, membawa manfaat yang besar. Jazakallah khair. Silakan malam ini Habib yang mengisi sepenuhnya. Ikut menyimak. Posisi sekarang berada di Putrajaya di Malaysia. Baru akan kembali nanti tanggal 25 insya Allah, ya. Jazakallah khair Habib. Seleluasanya silakan, ya. Izin menyampaikan kepada jamaah dan semua yang menyimak lewat semua jaringan TV, radio, medsos, bantu doa, ya, karena kita hanya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat kalau Allah memberi manfaat. Kita juga baru bisa paham kalau Allah yang memberikan paham. Kita baru bisa mengamalkan kalau diberi taufik oleh Allah, bisa mengamalkan. Semua nikmat bentuk apapun sepenuhnya genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah meminta, merengek terus, menghibah terus untuk hal apapun yang baik. Allah maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu janji Allah, ya, jika hamba-hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Rahmatnya dekat, kekuasaannya dekat, pertolongannya dekat, dan Allah mengabulkan doa bagi orang-orang yang berdoa. Semua itu kuncinya adalah doa. Alhamdulillah, doa makin dicintai Allah, insya Allah, ya. Jazakumullah, semoga Allah membimbing lisan, hati Habib bisa menjadi cahaya ilmu yang manfaat bagi kami semua.
Hafadhal Habib, silakan sempurnakan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, yang berada di masjid dan majelis yang mulia ini maupun dimanapun berada saat ini ataupun saat nanti, ya, di sini maupun di sana, mudah-mudahan malam hari ini kita hatinya dan seterusnya bisa bersambung dengan Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Agar semakin barakah, mari kita baca surat Al-Fatihah. Alaman nahibun ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pertama-tama terima kasih jazakumullah khairan kepada akhina yang selalu awet muda, karena panggilannya AA terus, nggak pernah ganti. Walaupun nanti usianya 100 tahun insya Allah sehat walafiat, namanya juga AA, nggak pernah kan ganti. Sudah memberi saya ruang dan waktu, ya, memberi saya ruang dan waktu berada di posisi beliau mengajar di majelisnya, di semua jaringannya, pada murid-muridnya. Ini anugerah dari Allah Ta'ala untuk saya, karena saya nggak usah repot-repot, ya, mendatangin rumah antum satu-satu. Beliau sudah mengumpulkan dan saya tinggal ngomong, dan tadi sudah didoakan mudah-mudahan lisannya dibimbing nikmat. Jadi setelah itu saya nggak usah mikir, tinggal ngomong, ya, tinggal ngomong. Nah, saya ketika nanya temanya apa, ma'rifatullah, agak kaget juga saya, ini ma'rifatullah ini mau diomongkan berapa lama, ya, karena sepanjang hidup manusia sampai kapanpun juga, sampai di jannahnya Allah Ta'ala, maka yang paling menyenangkan itu adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu kan bahasa keren, ya, tapi kalau bahasa gaulnya kan kenalan sama Allah, ya, kenalan sama Allah. Kenalan sama Allah itu kan nggak ada habis-habisnya, ya, nggak ada habisnya. Justru sekarang ini yang membuat manusia bimbang, membuat manusia ragu, membuat manusia hidupnya gamang, pikirannya kalut, mudah stres, ya, timbul banyak keraguan-raguan dalam hidupnya karena hal yang sederhana, nggak kenal Allah. Karena nggak kenal Allah, maka hidupnya jadi nggak karu-karuan, hidupnya jadi penuh dengan keraguan. Ada seorang ulama itu pernah nanya sama kakeknya, ya, nanya sama kakeknya yang lagi terbaring sakit, usianya udah lanjut usia. Ulama ini nanya sama kakeknya, kakek kenal saya enggak? Karena sudah lanjut usia, sakit, jadi susah mengenali tamu-tamunya. Ini cucunya nanya, kakek kenal saya enggak? Maka kakeknya jawab, kalau aku udah kenal Allah, enggak peduli enggak kenal kamu. Kalau aku enggak kenal Allah, aku lupa kamu tuh enggak jadi masalah gitu. EGP, emangnya gua pikirin gitu.
Jadi nggak jadi masalah aku nggak ingat sama kamu, yang penting aku ingat sama Allah. Lah kebanyakan manusia itu ingat sama temennya, ingat sama kawannya, ingat sama hartanya, ingat sama ilmunya, ingat sama dirinya, ingat sama perusahaannya, ingat sama semuanya, tapi nggak ingat sama Allahnya. Kenal sama fulan si bos, kenal sama fulan si guru, kenal sama fulan si dokter, kenal sama fulan yang punya perusahaan, kenal sama fulan yang punya warung di pojok sana, kenal sama fulan, kenal sama semuanya, tapi nggak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang didapatkan oleh seseorang ketika dia kenal semuanya tapi nggak kenal Allah ta'ala? Saat itu dia sudah kehilangan segala-galanya. Tapi seseorang yang udah kenal Allah, nggak peduli dia nggak kenal yang lain, nggak jadi masalah. Kenapa? Cukup Allah itu cukup. Ini kan banyak remaja ya. Saya itu ya masih muda, cuman usianya aja yang tua. Masih muda, usianya aja yang tua. Usia itu kan sebetulnya di antara kita ini kan sering agak sombong dikit. Aku masih muda gitu ya. Sorry bro, kamu sama aku usianya sama, cuman beda tanggal lahir. Obrolan ini kan tampaknya seperti guyonan ya. Usiaku dan usiamu sama, cuman beda tanggal lahir. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang sejatinya seluruh manusia ini usianya sama. Diciptakan ruh itu kun fayakun, bareng semuanya. Yang pertama kali adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berjalan nih ruh nih, begitu masuk ke alam dunia itu yang lahir duluan namanya lebih tua, yang lahir belakangan dia lebih muda. Nanti di alam barzah terus sampai di alam yang nggak ada lagi yang namanya waktu, nggak ada pagi, nggak ada siang, nggak ada malam, pokoknya ya cahaya terus ya. Di alam surga umurnya nanti kembali sama semua, yaitu 33 tahun. Makanya yang umur 100 tahun nggak masuk kategori di dalam surga, karena dirubah menjadi 33 tahun. Semua umurnya sama. Mohon maaf saya pakai contoh ini. Anak muda itu biasanya kan kalau dibahas bab cinta, karena judulnya kenal kan urusannya sama cinta ya. Kalau dibahas bab cinta baru nyantol tuh, plek gitu. Tapi kalau dibahas kasih ayat qalallahu ta'ala, mental, nggak paham. Dibahas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga nggak masuk. Dibilang qala Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari fi hikamih, kata Syekh Ibn Athaillah, mental lagi. Tapi kalau dibilang berkata Romeo kepada Juliet, langsung khusyuk semua itu. Oh ya, langsung semua khusyuk. Semua jadi nyantol, paham gitu ya. Ya kenapa begitu ya? Karena memang kita ini manusia. Ya kita ini manusia, punya hati, punya rasa. Itu manusia. Seorang suami ya duduk sama istrinya, sama-sama remaja. Seorang suami duduk sama istrinya, kemudian istrinya ngomong, ya istrinya ngomong, fulan begini, fulan begini, fulan begini. Artinya membangga-banggakan lelaki lain. Ya lelaki lain. Jawaban suaminya cuma satu kalimat, belumkah aku cukup bagimu? Selesai. Kalau istrinya cinta benar mengatakan, cukup sayang, dapat kamu adalah segala-galanya, kehilangan kamu adalah kehilangan semuanya. Masya Allah, romantis enggak ini? Ya berarti saya masih muda enggak? Ya kan? Lah kalau seorang suami kepada istri, istri kepada suami mengartikan cinta itu semacam itu, mendapatkan dirimu adalah segala-galanya, maka saya tambah lagi biar kita paham. Seorang istri, suaminya dipecat, pulang ke rumah dari kantor dalam keadaan sedih. Ditanya sama istrinya, kenapa kok wajahmu itu bermuram durja, kelam, seperti rembulan saat tertutup awan ya, sudah rembulan sinarnya redup, tertutup awan, bukan di kala purnama. Ada apa sayang? Kebetulan istrinya puitis gitu ya. Suaminya nggak bisa ngomong apa-apa, mumet ya, mumet satu kata.
Kenapa mumet? Aku dipecat, gajiku hangus. Istrinya menjawab, tak jadi masalah jika perusahaan mecatmu, yang jadi masalah kalau aku yang mecat kamu. Krek suaminya. Suaminya kaget. Maksudnya, Dek, ya nggak ada apa-apa, Thomas nggak punya duit, yang penting kan punya aku. Belum cukupkah aku menggantikan duniamu? Masya Allah. Suaminya langsung mulai, Masya Allah juga ini ya istri yang satu ini ya. Memang cuma satu istrinya kan ya. Masya Allah juga ini ya, luar biasa ini. Kok punya yang seperti ini, udah mulai bersyukur, alhamdulillah. Gimana, Dik? Kan dulu waktu menikah aku udah bilang, aku hidup yang kucari kamu, bukan dunia. Apalah artinya, Mas? Aku dapat semuanya, tapi kalau nggak punya kamu. Apalah artinya gajinya datang, tapi kamu nggak pernah pulang. Lebih baik kamu pulang walaupun gaji nggak datang, Mas. Karena yang kucari hanyalah dirimu. Apalah artinya aku punya segala-galanya, punya intan, berlian, kedudukan dan segala-galanya kalau aku nggak mendapatkan kamu. Kalau aku udah dapatkan kamu, Mas, nggak punya semuanya nggak jadi masalah. Aku akan pamerkan pada dunia, dia milikku dan aku miliknya, biar yang lain cemburu. Keren atau nggak keren? Orang baru cinta suami aja begitu udah luar biasa. Masa cinta sama Allah Ta'ala nggak begitu? Makanya para aulia wa solehin ketika mencintai Allah Ta'ala dengan pede mengatakan kehilangan kalian itu biasa, kehilangan Allah itu luar biasa. Maka nggak jadi masalah kehilangan dunia dan segala isinya, meskipun nggak berharap kehilangan, tapi nggak jadi masalah. Allahnya ada, dunianya hilang, nggak jadi masalah. Sekarang yang terjadi dalam kehidupan ini, kita begitu ketakutan kehilangan dunia dan nggak takut kehilangan Allah. Nah, orang kalau udah nggak takut kehilangan Allah ya dibuat hidupnya sengsara dengan dunianya. Mohon maaf, belum dipecat, baru ada rumor akan dipecat, nggak bisa tidur 3 minggu. Saya pernah nasihati seseorang yang terlilit hutang, pusing tuh ya, besok harus bayar hutang. Saya bilang tidur aja. Gak bisa tidur, Beb. Saya nanya lagi, emangnya kalau kamu melek terus besok lunas gitu? Enggak, Beb, ya sudah. Kalau kamu melek nggak lunas, kan lebih baik tidur sama-sama nggak lunas. Kan lebih baik tidur ya sama-sama nggak lunas, betul kan ya? Yang satu tidur nyaman, bangun ditanya, kamu kok tidur nyaman? Hutangmu banyak padahal. Jawabannya, lah wong saya melek juga nggak lunas kok. Ya daripada saya sakit, lebih baik saya tidur. Besok pagi saya bisa usaha untuk melunaskan hutang. Nanti Allah yang akan melunaskan. Tapi kalau saya melek mikirin ini semua, capek saya, capek. Nah, kenapa orang tadi bisa tenang gitu ya? Yang satu galau, yang satu tenang. Kasusnya sama ya. Yang satu terlilit hutang, yang satu terlilit hutang. Yang satu hutangnya mungkin sedikit, yang satu hutangnya banyak. Yang hutangnya banyak bisa tidur, yang hutangnya dikit gak bisa tidur. Kenapa? Karena manajemen qalbunya, MQ-nya ini belum belajar sama Hakim. Kalau MQ-nya udah belajar sama AA, insya Allah nggak begitu. Ya kenapa? Karena kalau nggak lunas datangi AA, tolong lunasin AA gitu ya. Tenang dia tuh tenang. Ikhwani rahimakumullah. Lanjut boleh. Saya juga nggak tahu nanti ngomong apa, karena amanat almarhum guru saya Habib Muhammad Anis bin Alwi Habsyi rahimahullah, atau yang biasa dipanggil dengan Habib Anis, julukannya The Smiling Habib. Itu amanatnya novel, kalau ceramah nggak usah mikir, ngomong aja. Kalau ada diomongkan, kalau nggak ada nggak usah ngomong. Enak ya? Enak. Kebanyakan orang mau ceramah, mungkin mahasiswa, pelajar disuruh ngasih presentasi itu mikir semalaman, mikir besok ngomong apa, giliran mau ngomong nggak bisa ngomong. Mendingan pakai ilmunya orang gila. Itu yang selalu andalan saya itu, ilmunya orang gila. Orang gila tuh karena nggak mikir selamat. Betul ya? Karena kan saya lihat praktek di lapangan, orang gila itu makan makanan busuk perutnya nggak masalah. Antum wa ana, kita ini nahnu makan diatur perutnya masalah. Perutnya masalah. Makanan busuk kita makan mikir, ya Allah keracunan enggak, masuk rumah sakit. Orang gila dari tempat sampah dimakan sehat, badannya keker.
Bahkan waktu COVID kemarin hampir nggak terdengar sejarah orang gila kena COVID. Hampir nggak terdengar, saya nggak tahu datanya, nggak tahu ya. Cuman nggak dengar kan ya. Yang is dead, innalillah, rata-rata orang yang nggak gila, betul ya. Yang sakit-sakit orang yang nggak gila. Ini kan fenomena. Ada apa dengan orang gila itu? Karena ternyata orang gila cukup percaya sama Allah, sehingga dia nggak kebanyakan mikir. Lah kita ini kurang yakin sama Allah, kebanyakan mikir. Jadi kata orang gila, yang gila siapa ya? Yang gila siapa? Nah, ini ma'rifatullah, kenal Allah itu satu hal yang sangat sederhana. Saya mau kasih contoh, boleh? Ngobrol santai aja ya. Ini majelisnya siapa? Saya, ya semuanya milih Allah. Jangan dikembaliin ke sana. Saya kalau datang ke sini kan saya nanya, ini majelisnya siapa? Dijawab, Agim, kan begitu ya. Punya Habib. Oh, majelisnya Agim. Oke. Terus saya lihat ini. Oh, tadi kantornya di masjid cakep. Kantornya cakep. Kemudian saya lihat sound systemnya. Oh, soundnya mantap. Kemudian saya lihat yang hadir. Oh, banyak remaja, gitu kan ya. Kalau saya belum kenal AA, kalau saya belum kenal, saya akan nanya siapa beliau, betul ya. Terus saya pengen kenal nggak? Pengen, karena beliau begitu dihormati, begitu dicintai, begitu disayangi. Saya pengen kenal. Saya akan berusaha untuk kenal, bener. Sekarang saya mau nanya, sejak kamu dilahirkan sampai sekarang, pengen nggak kenal sama yang punya bumi? Sorry bro, emang ini punyamu bumi? Emang bumi ini punya kalian? Emang bumi ini punya manusia? Manusia ini kan ahli klaim. Manusia itu cuma dijadikan khalifah sama Allah, memimpin, ya, memimpin di muka bumi, dikasih amanat. Milik siapa? Lillah, miliknya Allah, yang maha agung, yang maha kasih, yang maha sayang. Allah subhanahu wa ta'ala, itu miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, coba lihat, begitu kita diberi izin oleh Allah ta'ala untuk landing di muka bumi. Makanya saya selalu ngomong di ceramah-ceramah itu, manusia ini aneh nih. Sampai tahun 2023 kok masih cari alien. Nggak usah nyari gitu ya. Kenapa? Lawang alien kok cari alien. Kayak lupa sejarahnya saja. Sejarahnya kan yang pertama kali landing di muka bumi, emangnya tiba-tiba muncul dari tanah ada manusia gitu? Muncul dari tanah ada manusia? Atau keluar dari air manusia gitu? Atau dari awan turun manusia kan? Enggak kan, manusia didatangkan, dilandingkan, nuzul, ada proses landing. Landingnya dari mana? Dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Allah landingkan? Dua manusia, kakek nenek kita, Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam. Dua-duanya dilandingkan sama Allah di muka bumi. Makhluk yang tinggal di muka bumi penduduk aslinya, bukan pendatang. Kalau kita ini kan pendatang, cuman biasanya pendatang kalau udah lama kan klaim sebagai warga ya, pemilik, betul ya. Siapa warga bumi yang asli? Singa itu. Jadi singa kalau ketemu manusia, pendatang, jangan sok jagoan. Singa ketemu manusia kan begitu ya. Makanya kan lambangnya Bandung ini, kalau saya lihat ada dua macan putih ya. Di mana-mana itu saya ini Al-Aidrus, itu singa putih saya. Jangan cerita orang-orang, rahasia ini ya. Jadi saya ke Bandung tuh serasa di rumah saya sendiri ya. Kenapa? Penjaganya singa putih dua, tuh macan putih dua. Nah, kalau gajah ketemu manusia, gajah akan ngomong, kamu tuh pendatang, aku ini warga asli. Tapi manusia yang pendatang ini oleh Allah Ta'ala dipilih jadi khalifah, maka semuanya itu ditundukkan untuk manusia. Sedikit saja kita berpikir, sedikit, gak usah banyak. Allah taruh kita di bumi, terus Allah kasih semuanya, dikasih tanaman, dikasih perairan, dikasih langit, dikasih semuanya. Allah cuma pengen kita tahu, aku jamin kamu, gak usah khawatir, gak usah takut, aku layani kamu, aku pengen nyenengin kamu. Gambarannya begini. Jadi kalau saya pakai bahasa ini mudah-mudahan gak salah ya.
Kalau manusia itu dalam mencintai ada kata romantis, maka Allah maha romantis. Ya, Allah maha romantis. Makanya kalau kita baca kisah-kisah cintanya para wali dengan Allah Ta'ala, kita ya bingung, kok bisa ya merasakan cinta seperti itu tuh, kok bisa, gimana dapatnya itu ya. Nah, ini saya akan coba sedikit uraikan cara beliau-beliau mendapatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau kedatangan tamu ke rumah saya, mau kedatangan tamu. Saya bilang kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya mau kedatangan tamu dan saya sangat menghargai tamu ini. Saya sangat mencintai tamu ini. Nanti dia akan makan siang di rumah saya. Maka istri saya segera saya perintahkan masak 200 jenis masakan. Masya Allah. Nanya ini, tamunya berapa? 1. Tamunya satu. 200 jenis ya masakan. Ada sayur asam, ada lodeh, semuanya itu. Dari mulai Eropa ada, ya Asia ada, yang ke timur-timuran ada, Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada, lengkap. Saya masukkan di satu ruangan itu 200 jenis masakan. Kebuli ada, ya kebuli ada, tongkol ada, pokoknya macam-macam ya. Kemudian ruangannya itu karpetnya saya beli yang terbaru untuk diinjak beliau, ganti semua karpet yang terbaru. Setelah itu AC saya tambahin biar terasa sejuknya, tapi nggak kedinginan. Saya atur sedemikian rupa. Nanya ini teman-teman saya, tamunya berapa? 1. Tamunya datang. Begitu datang terus saya katakan, silahkan dinikmati hidangan yang ada. Kira-kira tamunya kalau bahasa Solo kuno, domblong. Bahasa Indonesia melongok ya. Ini apa? Just for you. Ya, karena aku nggak tahu mana seleramu, maka semua yang bersera ku persembahkan untukmu. Saya mau nanya, kalau itu tamunya perempuan kira-kira gimana? Bib, tolong nikahin saya. Betul ya? Ya kalau saya masih jomblo gitu loh ya. Kalau tamunya laki-laki, saya laki-laki ya, sama-sama laki-laki, yang mengatakan I love you full babe. Ini cuma untuk saya. Cuma untuk saya 200 jenis masakan. Iya, ini belum seberapa. Ini makan siang. Nanti menu sore lain lagi. Kue-kue yang ada di seluruh dunia saya siapkan. Cuman buat saya. Cuman buat saya. Iya. Minuman, kamu tinggal pilih minuman yang mana. Semuanya ada di situ. Yang belum ada ngomong. Yang belum ada ngomong, saya akan siapkan. Saya mau nanya, kalau begitu saya ini hebat atau enggak hebat? Kepada tamu saya tadi, hebat atau enggak hebat? Sayang atau enggak sayang? Terus kalau tamu saya setelah malam hari, makan malam belum tampak. Sarapan udah paham, makan siang udah paham, makan malam belum tampak. Terus tamu saya gerutu sama saya, makan malamnya mana? Makan malamnya mana? Kok belum kelihatan? Ada nggak sih makan malamnya? Benernya dikasih makan malam nggak sih? Ada nggak makan malamnya? Saya mau nanya, ini tamunya waras atau agak gimana nih? Udah saya tunjukkan nih, saya kasih sarapan nih, saya kasih makan siang nih, saya kasih minuman nih, saya kasih kue nih, saya kasih semuanya. Terus tamunya ini karena belum kelihatan tuh makan malamnya, nanya, makan malamnya mana? Ada nggak makan malamnya? Jangan-jangan cuman sarapan sama makan siang sama sore, malam nggak disediain. Mulai mikir kepalanya, ambil dia aplikasi, cari aplikasi food yang dikirim. Ini pandai atau bodoh? Saya mau nanya, pandai atau bodoh? Keras dikit nggak apa-apa. Pandai atau bodoh? Orangnya hadir kok. Pandai atau bodoh? Pandai atau bodoh? Bodoh ya? Oke, saya mau nanya, kamu lahir pernah pesan ada pohon kelapa? Enggak. Kamu lahir pernah pesan ada pohon durian? Kamu lahir pernah pesan ada langit? Kamu lahir pernah pesan ada hujan? Kamu lahir pernah pesan ada sungai? Kamu lahir pernah pesan ada paman, bibi, dan lain sebagainya? Pernah pesan? Enggak. Allah tunjukkan, nih aku siapkan paman, orang tua, bibi, keponakan, saudara, langit, bumi, semuanya aku persiapkan buat kamu.
nangis bayi, I love you ya Allah, senang, syukur sama Allah SWT, karena bayi bisanya cuman oe. Tuh, saya persis inget itu dulu waktu saya ngomong alhamdulillah cuman oe yang keluar. Kalian kan amnesia, lupa ya waktu oe ngomong apa itu? Pertama kali lahir tuh oe. Karena ucapan manusia itu ketika masuk surga pertama kali alhamdulillah, begitu hidup pertama kali alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka begitu lahir oe, tafsirnya diantaranya alhamdulillah, nangis karena syukur sama Allah Ta'ala. Dari sudut itu bisa, nanti sudut yang lain bisa juga ya, sudut yang lain bisa juga. Ini kita lagi bicara dari sudut itu. Alhamdulillah, senang, nikmat. Waktu kecil yakin sama Allah Ta'ala, udah kenal nih. Makanya dalam ma'rifatullah itu ada khilaf ulama. Ada mengatakan manusia itu sebetulnya udah kenal Allah tapi amnesia. Ya amnesia. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Makanya disuruh ingatkan. Kalimatnya itu fadzakir, bukan fanabbih. Kalau tanbih itu artinya mengingatkan dengan ancaman tuh, ingatkan itu ya, nggak boleh lo ke sana, itu namanya tanbih. Kalau tadzkir itu kita punya ingatan tapi lupa, lupa, maka diingatkan. Beda dengan diingatkan. Jadi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab memang agak berbeda, sangat berbeda ya. Diingatkan dalam bahasa Indonesia itu katanya cuma satu, diingatkan atau ingatkan, tapi artinya bisa macam-macam. Ingatkan dia loh ya, besok ada pertemuan, ingatkan, itu namanya takut lupa, maka ingatkan dia loh, kemarin udah janji sama saya, dia janji mau kasih saya mangga, itu janji dia, ternyata nggak ngasih, namanya lupa, perlu ingatkan. Tapi kok gini dia, ingatkan dia, kalau sampai dia melanggar janjinya, dia akan saya tuntut. Ini namanya diingatkan atau diancam? Diancam. Nah, dalam bahasa Arab tanbih itu diingatkan tapi untuk suatu ancaman gitu. Diingatkan untuk suatu ancaman. Tapi kalau tadzkir, tadzkir ini adalah suatu memori, sudah ada. Memorinya ada, cukup ingatkan saja. Karena itu dikatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nanti kalau diingatkan, orang beriman itu manfaat, langsung jangan ingat lagi. Makanya ada orang yang tiba-tiba kena sekali klik, tahu-tahu jadi alim. Kenapa? Memorinya terbuka semua. Pleng. Sampai di sini jelas? Dah, sekarang kita kembali pada ilmu bayi tadi ya. Coba cek Solo, Bandung, Jakarta, Garut, Sukabumi, New York, ya, Tokyo, Mekah, Madinah, Ampel, itu oweknya bayinya sama enggak? Ada enggak yang oweknya model begini? Ada enggak? Loh, saya ini juga penasaran, ada enggak kira-kira? Belum ketemu ya? Di ujung Amerika, bayi lahir kalimatnya apa? Betul ya? Kalau dilanjutkan ya enggak ada yang enggak ada. Satu kata sama. Subhanallah azza wa jal. Ini bahasanya bayi yang Allah berikan kepada bayi. Untuk apa? Gunakan ini untuk kamu berbicara kepada manusia. Ibunya dibuat paham sama Allah, anakmu lapar, dia butuh ASI. Jam 2 malam ibunya dipaksa ngasih ASI ke anaknya. Anakmu itu lagi badannya panas karena hidungnya tersumbat, kamu sedot itu kotoran di hidungnya. Anakmu itu lagi nggak mau ditinggal di kamar sendirian, minta ditemenin. Dengan satu kata bayi itu berani, yang tadinya telentang tiba-tiba dia belajar tengkurap. Betul, padahal nggak ada orang. Kita waktu kecil tuh Masya Allah loh, pemberani loh kita. Di kamar sendirian, nggak ada orang, langsung belajar tengkurap, luar biasa kan? Begitu tengkurap gak bisa melumah lagi. Modalnya apa? Dikira manggil ibunya, ndak. Allah tolong aku, Allah panggilkan orang tuaku, Allah selamatkan aku. Orang tuanya, ya Allah, marah atau bahagia? Bahagia, alhamdulillah sudah bisa tengkurap.
dibalikkan sama ibunya, Masya Allah. Tapi ibunya ketawa, anaknya nangis, ibunya ketawa, bahagia. Berarti ibunya itu tertawa di atas penderitaan orang lain. Karena ini ilmu, ya seakan-akan kan ibunya tertawa di atas penderitaan sang anak. Kenapa? Sang anak belum tahu bahwasanya ini bukan penderitaan, tapi ini anugerah yang luar biasa. Seringkali kamu menangis, kamu kira itu penderitaan, padahal itu anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. Catat. Betul ya? Contoh ini saya baru dapat di sini loh. Saya belum pernah ceramah pakai contoh ini. Betul kan ya? Ini namanya fresh from the oven ya. Masih seger ya, masih segar. Modalnya aman, oe. Tapi begitu kita mulai dewasa, kenal ini, nggak dikenalkan Allah, kenalnya ini. Kenal matematika, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kenal ilmu ekonomi, berkorbanlah sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Kenal, ya, dalam tanda kutip oknum-oknum orang tua ketika anaknya dilamar, nanya sama yang lamar, anakku mau kamu kasih makan apa? Oknum-oknum orang tua yang ngomong begitu. Untungnya saya punya teman, oknum teman saya, jawabannya, Bapak maunya makanannya apa? Menunya apa gitu ya? Dia jawabnya dengan santai. Udah ntar saya kisahkan, Mbak, mau dikasih menu apa, terserah. Begitu kena ilmu-ilmu yang ternyata ilmu itu bukan ilmunya Allah, ilmu itu bukan ilmu yang Allah ajarkan pada Nabi Muhammad SAW, ilmu itu bukan ilmu yang Allah turunkan pada hati wali-walinya, tapi ilmu itu muncul dari kegelapan, ilmu itu muncul dari pikiran-pikiran yang bukan dibimbing oleh Allah Ta'ala, tapi dibimbing oleh setan. Dan sekian lama kita mengikutinya tanpa iman, mengikutinya tanpa timbangan, mengikutinya tanpa ada keyakinan pada Allah Ta'ala, sehingga ilmu ini menjadi utama, Allahnya pun tersingkirkan. Boleh kasih contoh? Sederhana. Siapa di sini yang pengen nikah, angkat tangan. Udah juga nggak apa-apa loh, pengen kan ya? Loh, udah tuh kan mungkin sudah bercerai, istrinya udah meninggal, kan ada yang nggak berani, nggak move on gitu kan ya, ada kan ya? Jangan mikir yang aneh-aneh. Coba yang pengen nikah, yang laki perempuan, angkat tangan. Masya Allah, berarti yang di depan saya udah nikah semua nih. Oke, berarti kamu belum nikah kan? Kenapa kamu belum nikah? Padahal pengen. Ada yang WA ke saya, Bib, ya belum dapat jodoh. Belum dapat jodoh. Ya Allah, koplak. Perempuan, ini laki-laki semua ini laki-laki ini. Laki-laki itu belakang perempuan. Sedemikian banyak di ruangan ini laki-laki dan perempuan. Masa milih satu kamu gak berani? Betul? Jawabannya takut ditolak. Bener? Emangnya dia mau? Emangnya dia mau sama saya? Ya. Apa nanti saya nggak ditolak mentah-mentah? Kalau ditolak gimana? Saya mau nanya, sejak kapan Allah nyuruh kita mikir begitu? Kalau. Ini pola pikir orang yang nggak kenal Allah. Orang yang kenal Allah itu tadi yang sampaikan sama Agim, Masya Allah, sederhana. Udu'uni astajib lakum. Pengen apa? Nikah ya Allah. Ya udah minta sama aku, ya Allah beri aku istri atau suami yang bisa menyenangkan dunia akhirah, amin. Gitu kan ya? Terus mulai jalan tuh dari ujung ke ujung, samperin satu persatu. Dik mau saya nikah. Dik mau saya nikah. Kebetulan ketemu sama yang sama, Mas mau saya nikah. Iya, selesai masalah. Tapi nggak berani praktek kan? Tuh. Kenapa nggak berani praktek? Kebanyakan mikir nanti kalau ini. Makanya saya katakan pada teman-teman ngomong, belum ada jodohnya, Ustadz belum ada jodohnya. Jodohnya udah disediakan, kamu nggak mau ambil. Nggak mau ambil. Ada lagi nih yang pengangguran. Saya tanya, kenapa kamu nganggur? Allah belum kasih saya rezeki. Kurang ajar kamu. Kamu kurang ajar mas, sorry bro. Saya sebagai mewakili malaikat-malaikat, saya tersinggung saya.
Tersinggung kamu bilang Allah belum kasih rezeki, tersinggung. Coba kamu terpejam dulu, merem. Dah. Sekarang melek lagi. Lah kamu sekarang bisa lihat, saya bisa lihat semuanya. Ini pakai apa? Mata. Itu ada teman-teman saya yang diuji sama Allah, penglihatannya diambil. Kamu penglihatan normal, bisa lihat yang pengen kamu lihat. Ini namanya rezeki. Kamu saya kasih uang berapapun, matamu tak culok gelem dong ya. Tak congkel gini ya, tak kayak mau berapa? 20 juta sini. 30 juta nih, langsung kamu dapat 30 juta. Tapi tak congkel matamu dua. Mau enggak? Jangan gitu amat sih, Beb. Ya, itu kamu nikmat. Kok belum dapat rezeki? Kamu bisa hidup gak bayar, melek moto ambekan, nafas, gak perlu ke rumah sakit, gak pakai oksigen, gak bayar. Itu bukan rezeki. Jadi kamu anggap rezeki itu angka. Rezeki itu nilai angka yang ada di saldomu, itu rezeki gitu. Ya Allah, betapa miskinnya dirimu. Betapa miskinnya dirimu ketika engkau mengukur rezeki itu angka. Maka orang gila lebih kaya dari kamu. Makanya orang gila ketawa-ketawa. Ditanya, kenapa? Sugih. Yang lihat bingung. Kok sugih kan gini ya? Ditanya, kamu kok bilang sugih kenapa? Lah aku mau tidur bisa tidur, mau makan bisa makan, pengen pergi bisa pergi. Lah kamu kesian, mau tidur suka kantor. Sian kamu. Mau makan kamu banyak mikir, tempat sampah tak ambil tak makan, selesai. Kamu pakai cari restoran mana? Ya, wah nggak cocok, menunya nggak selera. Oh ini pesen sampai sana, mesennya 2 jam keburu, kamu nggak lapar lagi. Aku begitu lapar makan, enak kan aku. Berarti yang miskin yang mana nih? Kalau udah saya bolak-balikin bingung kan ya? Nah, angka, sejak kapan kita itu menjadi orang miskin gitu loh? Semua kok kita ukur sama angka. Maka tadi contoh yang di awal suami istri tadi, istrinya mau ngajarin, punya aku ini mau diangkai berapa? Dikasih angka berapa? Suami istri punya anak 2. Ini teman saya ini, Mas Muhammad Riza nih, mudah-mudahan cepat dapat keturunan yang soleh solihah. Ya, pernah dapat anak masih kecil, anaknya meninggal, sampai sekarang belum dapat lagi. Mudah-mudahan dapat rezeki yang itu ya. Ini Pak dosen ini, kelihatannya mahasiswanya banyak juga di sini nih. Ya, ini Pak Riza ini belum dapat, tapi ada yang dapat 2, ada dapat 3, dapat 4, dapat 5, dapat. Terus ngeluh ke saya, Beb, saya nggak punya duit, Beb, saya nggak punya duit, Beb, hidup saya susah, Beb, saya nggak punya duit, Beb. Beb doakan dapat duit, kan begitu. Boleh, tapi kalau kamu ngeluh nggak punya duit, saya akan balik. Kamu punya anak, kamu punya istri, kamu punya orang tua, kamu punya, yang nggak punya cuman angka. Yang nggak punya itu cuma angka hari ini, cuma angka itu yang nggak punya. Tapi kamu punya daftar list, punya ini semua, kok nggak kamu lihat? Kok kamu nggak bisa lihat itu gitu loh? Makanya saya katakan tadi, kalau kita udah punya Allah, apa kita masih merasa miskin? Iyakunu fuqara. Kalau mereka bisa menjadikan diri mereka itu fakir kepada Allah, yughnihumullah min fadlih, Allah akan menjadikan mereka itu berkecukupan dari sisi karunia Allah Ta'ala. Tapi fakirnya ke Allah, ya Allah aku punya kamu, jadi aku hanya butuh sama kamu, aku minta sama kamu. Ini hati ya, hati. Jangan salah tafsir, pulang dari pengajian sini ilmunya hebat bener ya. Berarti kita cukup duduk di rumah terus ngomong, ya Allah aku minta, ya Allah aku minta, ya Allah aku minta. Jangan salah, ini ilmu hati. Ilmu fisik nanti beda lagi, fisik berbeda. Ini kita bahas ilmu hati. Nah begitu kita udah punya suami, punya istri, punya anak, punya paman, punya bibi, punya orang tua, punya teman, punya Indonesia. Indonesia ini luar biasa, bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya apa? Saya cukup ngomong Indonesia ini negeri yang diberkati. Kenapa? Di sini umat Islamnya mayoritas di dunia. Di sini banyak orang yang sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Nabi salam alaika, astagfirullah, subhanallah. Zikir di setiap tempat. Itu namanya barokah, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kenapa sekarang banyak manusia itu kok nggak kenal Allah? Kan rugi ya, kok ragu dulu ya. Sorry, contoh lagi, ini baru pembukaan. Sampai jam berapa sabinya begitu? Katanya jam 9-an. 9-an itu kan bisa sampai subuh bisa ya.
Karena tadi AA bilang terserah kok ya. Nanti kalau muridnya membatasi kan bukan salah saya ya. Terserah Habib waktu untuk antum gitu kan tadi ya. Nah, jadi kan bebas boleh ya. Artinya sekarang selesai juga boleh. Karena kan amanat guru saya kalau nggak ada yang diomongkan nggak usah ngomong, betul. Ini handphone Samsung S22 Ultra. Oh iyalah. Nah, cuman saya nggak suka buat selfie, foto-foto nggak suka. Sukanya buat ceramah, live streaming YouTube atau saya buat konten. Saya lagi nunggu 1 Februari nanti ada pengumuman live streaming dari Samsung ya. Sama nanti yang S23 Ultra. Oh iya, pokoknya kalau untuk dakwah harus yang terbaik. Masa kalah sama orang yang selfie, hai gitu ya. Oh kita ini untuk dakwah, untuk ngajar orang, betul kan ya? Nah, S23 Ultra. Saya begitu lihat handphone ini dan pakai handphone ini, saya kagum. Ini yang buat siapa ya? Kok pinter bener tuh ya? Kok bisa dia membuat yang di belakang jadi bokeh, fokusnya ke saya? Ini keren bener nih, yang buat siapa? Begitu saya tahu yang buat ini Samsung, maka keluaran Samsung berikutnya saya nggak bagian nanya. Pasti bagus itu, pasti bagus itu, pasti oke, pasti oke. Udah saya lihat buktinya. Udah saya lihat buktinya. Pertanyaan saya, kurang bukti apa Allah untuk menunjukkan kalau Allah itu maha kaya? Ini bumi yang secuil ini, belum lagi galaksinya loh ya, belum lagi. Apa belum cukup bukti kalau Allah itu kaya? Cukup atau nggak cukup? Cukup atau nggak cukup? Lah kalau kamu kenal sama yang maha kaya, mestinya tenang atau mikir? Tenang atau mikir? Lah kamu kenal sama yang maha kaya masih ragu dikasih rezeki, berarti kamu ini gimana? Saya lagi ngomong sama diri saya sendiri dulu ya. Saya kenal sama orang kaya satu misalnya, orang kaya, orangnya dermawan, orangnya baik, orangnya penyayang, orangnya pengertian. Saya nggak usah ngucap udah disuguhin, betul ya? Kita kan nggak minta apa-apa udah disiapin semuanya sama Allah Ta'ala, bener kan? Lagi saya punya teman orang kaya, saya belum ngucap udah disuguhin A, suguhin B dan sebagainya. Terus orang kaya tadi nawarin, Bib kalau butuh apa-apa ngomong ya. Oh siap. Kebetulan saya butuh Samsung S23 Ultra. Belum ada loh ya, belum ada. Saya telepon ke orang kaya tadi, Mas saya butuh Samsung S23 Ultra. Siap. Saya yakin enggak dia akan berikan untuk saya? Yakin toh? Kalau ternyata dia belum kirim, apa saya ragu? Enggak, saya cukup yakin. Cukup sekali saya ngomong, saya yakin pasti akan dikirim. Mau dikirim sekarang, mau nanti, mau lusa, mau sebulan lagi, terserah. Pasti akan dikirim. Karena dia baik banget sama saya. Dia kayaknya luar biasa. Dia janji kalau saya ngomong pasti dikasih. Pasti dikasih. Jadi setelah saya ngomong, saya nggak mikirin. Dikirim enggak ya? Dikirim enggak ya? Dapat enggak ya? Jangan-jangan dia lupa. Lupa kelihatannya. Oh nggak dikasih. Saya WA tiap hari, Samsungnya gimana? Samsungnya gimana? Samsungnya gimana? Lama-lama sebel nggak itu? Sebel. Betul. Nah, Allah Ta'ala nggak mungkin lupa. Dan Allah udah bilang sama kita semua, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku pasti aku jawab. Pasti aku jawab. Dan Allah udah pamerkan dulu kekayaannya. Nih. Terus kita mintanya cuman, ya Allah aku minta uang sekian. Besoknya belum datang, kita ngomel, ya Allah kok nggak datang? Kapan datangnya ya Allah? Kok gini sih ya Allah? Ya Allah kok gini? Terus meragukan Allah gara-gara yang diminta belum datang. Ini kira-kira manusia model begini enaknya diapakan? Kamu mewakili orang kaya tadi, kalau kamu temannya orang kaya tadi, mewakili, kira-kira saya kamu apakan? Kurang bener Habib ini, kalau bukan Habib udah saya ajar nih. Untung Habib, ini untung Ustadz, kalau bukan Ustadz udah saya lempar nih. Untung Ustadz, saya diajarin untuk menghormati Kiai, Ustadz, Habib, pokoknya tokoh, ulama, guru saya harus junjung tinggi-tinggi, walaupun sikapnya
Ya, mungkin kalau kamu jadi temennya orang kaya tadi akan ngomong begitu. Nah sekarang bayangkan malaikat-malaikatnya Allah, pepohonan, tumbuhan, semuanya itu Allah udah umumkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur pasti sungguh, pakai lam taukid, pakai nun taukid, sungguh pasti aku akan tambah. Kalau kalian kufur, ingat siksaku pedih. Tapi Allah nggak ngomong kalau kalian kufur aku siksa, nggak lo ya. Beda, kalau kalian syukur pasti aku tambah. Kalau kalian kufur seharusnya pasti aku siksa. Tapi Allah nggak bilang gitu. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Kalau kalian kufur, ingat siksaku teramat pedih. Kalimat ingat itu malaikat lihat ada hamba Allah yang nggak syukur. Nah kira-kira yang di kanan dan di kiri ini gergetan enggak itu? Yang kini mungkin ngomong sama yang kanan, hapus semua tuh kebaikan itu, hapus sudah, hapus. Yang kanan ngomong, udah tulis yang banyak itu dosanya, tulis yang banyak dosanya itu, ya, terus yang di rumahnya itu, di sekitarnya itu. Makanya orang yang semacam itu, naudzubillah min dzalik, kalau kita semacam itu, nggak akan pernah tenang hidup. Hidup nggak akan pernah tenang. Beda dengan orang yang yakin sama Allah tadi, nyantai dia. Saya udah minta sama Allah, saya udah ngomong sama Allah, ya udah saya jalanin. Sampai saya kalau ngomong itu biasanya ngasih contoh pakai ekspedisi. Ya kan zaman sekarang kan zaman serba online tuh ya. Saya pesen satu barang di Tokopedia atau Shopee atau apa gitu ya, pesen di situ. Kemudian udah saya pilih pengirimannya, adanya cuman reguler. Pengiriman reguler ditulis 5 sampai 7 hari akan sampai. Betul? Ya, udah klik dikirim, sudah tertulis dikirim. Terus tiap hari itu adminnya saya chat, kok belum nyampe ya mas ya? Kok belum nyampe ya mas ya? Kok belum nyampe ya mas? Saya ini waras atau gila? Waras atau gila? Tolong ngomong nggak apa-apa. Kalau saya begitu saya waras atau gila? Nggak waras gitu kan ya? Nggak waras. Naudzubillah min dzalik. Untung saya nggak begitu. Jadi begitu saya udah pilih reguler 3 sampai 7 atau 7 sampai 10 dan seterusnya, tugas saya adalah nunggu. Lah saya nunggu tuh dengan ngapain? Apa nunggu saya plototin terus lacak? Oh, baru sampai situ. Tiap detik saya tunggu, saya lacak. Saya waras atau nanti stres kalau begini? Stres. Yang namanya saya nunggu ya saya nyantai, saya pergi main sepak bola, saya pergi pengajian, saya pergi makan soto, saya ngobrol sama anak saya ngobrol sama teman saya gitu kan ya. Nggak terasa tiba-tiba, Beb ada paket sampai, selesai. Betul? Lah kenapa kamu minta sama Allah udah dibilang dikirim kamu pikir terus? Paham enggak ini? Dengan contoh seperti ini paham enggak? Nah berarti kenal Allah itu penting nggak? Jadi kalau kita kenal Allah tenang atau nggak tenang? Kenal Allah artinya yakin bener Allah itu maha kuasa, yakin bener Allah itu yang ngasih rezeki, yakin bener Allah itu yang maha, Allah yang maha, Allah yang maha, Allah yang maha. Pernah datang satu, tapi nggak enak baca contoh. Nah, apa ya baca contoh ya? Kakak adik, 2 wanita. Beb doakan saya Beb, saya ini udah gagal berumah tangga 2 kali, kata si kakak perempuan. Enggak seperti adik saya nih Beb, adik saya ini sampai sekarang rumah tangganya alhamdulillah langgeng. Saya jawab, Mbak mohon maaf ya Mbak, saya mau ambil sudut yang beda boleh? Gimana? Mbak ini bukan orang yang gagal, tapi orang yang beruntung. Beruntung gimana Beb? Lah adiknya kan cuma sama 1 pria, Mbak udah 2 pria loh Mbak. Masya Allah Mbak, beruntung. Allah tuh sayang sama Mbak, makanya disuruh rasain 2 pria. Mudah-mudahan yang ketiga udah cukup ya Mbak ya. Yang ketiga sudah cukup. Artinya apa? Saya pengen ngajarin yang sudah terjadi itu jangan dipikir dengan pandangan negatif gitu. Berikutnya kita berpikir positif, yang terjadi juga positif. Karena dari Allah nggak ada yang negatif. Semuanya baik, cuman kita seperti anak kecil tadi, dari tengkurap telentang nangisnya kenceng. Kenapa? Dikira dia dalam musibah, ternyata itu dalam nikmat yang luar biasa. Kayak gitu tuh. Kalau kenal Allah tuh enak. Ya kalau kenal Allah enak. Nah, ini ada contoh lagi. Pokoknya ini pengajian isinya contoh. Ya, saya juga nggak ngerti mau ngomong apa. Alhamdulillah ada yang dengerin. Ya mudah-mudahan ada yang dapat manfaat kan ya.
Kalau yang ngomong gila yang dengerin kan lebih. Alhamdulillah. Contoh lagi, boleh ya? Contoh. Saya kalau ngomong contoh lagi berarti saya belum punya contoh, paham? Ya, berarti saya belum punya contoh lagi. Masalah yakin sama Allah Ta'ala. Nah, ada orang bilang begini, alhamdulillah rezekiku lancar. Kok rezekiku sempit, kok rezekiku seret, kok hidup susah. Yang satu, alhamdulillah berlimpah, alhamdulillah lancar. Pertanyaan saya, dua orang ini lagi ngomentarin apa? Lagi ngomentarin apa? Salah. Bukan ngomentarin rezeki, ngomentarin yang ngasih. Hakikatnya kan gitu. Misal nih saya ada tamu di rumah saya. Yang satu saya kasih makan malam, full service, bilang, saya dapat makan malam enak, dapat ini enak, ini. Yang satu nggak saya kasih makan malam, karena jatahnya besok makan siangnya dia, makan malam udah biar dia sedikit aja itu makan malam, nanti makan siangnya yang banyak dia. Cuman dia kan nggak tahu ini ya, dia taunya cuman ini dapat makan malam banyak, aku kok makan malam cuman dapat jeruk sama roti secuil, ini yang punya rumah pelit, ini bakhil. Yang satu, baik, dermawan. Jadi dua orang ini ngomentarin siapa? Saya, betul kan ya? Jadi ketika rezekimu sempit terus kamu ngomong begini, hidup kok seperti ini ya? Kok begini ya? Cari rezeki kok susah ya? Kamu lagi ngomentarin siapa? Kurang ajar nggak itu? Berani bener gitu ya. Berani bener. Makanya orang yang kenal Allah itu rezekinya sempit atau rezekinya lancar itu nggak ada bedanya. Kalau lancar al-basit wallah, yang bentangkan Allah. Kalau sempit, yang lagi genggam juga Allah. Selama engkau yang menggenggam dan engkau yang membentangkan, gak jadi masalah ya Allah. Tapi bolehkan ya Rabb, aku merayu dirimu, ya Allah tolong bentangkan rezekimu untukku. Jadinya itu merayu Allah terus, ya Allah tolong bentangkan ya Rabb. Ngobrolnya ke Allah. Ada satu cerita nih, ini ceritanya Kiai Jawa Timur, kisah nyata. Namanya udah lupa saya, nama pelakunya udah lupa. Cari di IG banyak beredar kisah ini. Ini kisah syarat dengan hikmah. Kiai dengan murid. Nah, muridnya ini jatuh cinta sama seorang wanita namanya Fatimah. Kebetulan Fatimah cantik jelita luar biasa. Nah, sementara ini si murid ini wajahnya alhamdulillah nggak tampan. Alhamdulillah nggak tampan. Sudah cantik dan tampan itu kan bukan urusan dilihat, tapi di hati. Kan begitu ya. Walaupun faktanya banyak orang yang melihat yang terlihat. Nah, si murid ini ngomong ke kiainya, "Guru, saya ini pengen nikah, tapi saya nggak bisa nikah sama yang lain." "Loh, kenapa?" "Saya maunya nikah sama Fatimah, tapi Fatimah cantik jelita, saya ini buruk rupa. Apa Fatimah mau sama saya? Apa Fatimah mau sama saya?" Maka dijawab oleh gurunya tadi, kiainya tadi, murid, jangan jadi Tuhan." Kaget. Kok jangan jadi Tuhan? Gimana ya? Saya kan nggak mau jadi Tuhan. Barusan kamu jadi Tuhan. Gimana? Kamu tadi bilang mana mungkin? Emang yang genggam hatinya Fatimah manusia, dia sendiri? Enggak, hatinya di tangan Allah Ta'ala. Allah yang bolak-balikkan hati. Kamu tinggal lobby Allahnya, sama datangin rumahnya, samperin orang tuanya, ya samperin orang tuanya, kenalan dong sama orang tuanya biar ngerti kalau kamu itu ya orang yang baik. Tunjukkan itu, sama minta sama Allah, lobby Allah. Nih baca zikir ini tiap malam setelah tahajud, baca ini, minta sama Allah. Diajarin wirid sama kiainya, doa. Tahu doanya apa? Gini, bunyi doanya asyik betul. Allahumma ya Allah, jadikan Fatimah jodohku dunia akhirat. Ya Allah, jika Fatimah bukan jodohku, jadikan jodohku ya Allah. Ya Allah, jika Fatimah nggak mau sama aku, jadikan dia mau sama aku. Kalau ternyata Fatimah dimau sama orang lain, jadikan dia mau sama aku. Kalau Fatimah ternyata Fatimah itu jodohnya orang lain, gagalkan ya Allah. Ini cara doa yang asyik ini. Karena gurunya lagi ngajarin apa? Dia akrab sama Allahnya. Akrab sama Allah. Udah setahun lapor sama kiainya, "Yai, ya
belum ada hasil Yai. Sabar, ini setahun dijalanin. Fatimah kok kelihatannya ya nggak pernah merespon saya waktu saya main ke rumahnya ketemu ibunya tuh. Fatimah nggak pernah merespon. Ini syar'i bener loh ya, nggak aneh-aneh nggak loh ya. Kata gurunya, ya udah Jumat besok sebelum jam 7 pagi dilamar ya, di antara jam 6 sampai jam 7. Waktu malaikat lagi ngumpul pagi-pagi itu, biar rahmatnya banyak itu. Kamu datangin rumahnya. Siap Yai, datangin rumahnya. Sampai rumahnya ketemu ibunya. Terus nanya, Bu, Fatimah ada? Oh lagi keluar sama temennya jalan-jalan pagi. Saya mau ada perlu Bu, saya mau sampaikan sesuatu. Oh silahkan nak, silahkan. Karena udah berapa kali ketemu setahun kan ya. Silahkan nak. Begini Bu, maksud kedatangan saya, ibu kan tahu betapa hati saya ke Fatimah anak ibu dulu seperti apa. Jadi saya datang ini mau melamar Fatimah Bu untuk jadikan istri buat saya. Jawaban ibunya nangis. Ibunya nangis, nanya ini si anak tadi nih ya, lelaki tadi, kenapa nangis Bu? Dijawab, nak, sejak pertama kali kamu datang ke rumahku, aku udah minta sama Allah agar kau jadi suamiku nak. Aku minta sama Allah agar kamu jadi suamiku nak gitu. Aku nih udah jadi janda 4 tahun nak, kasihani aku. Kalau Fatimah ini masih muda, banyak yang mau. Kalau aku siapa yang mau? Tolong, aku gak bisa hidup tanpa kamu nak. Masya Allah, kaget dia. Yang kudoa minta ibunya, anaknya, kok justru yang muncul ibunya. Ngomong di hati, ya Allah, mana mungkin malaikat salah laporan? Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi orang ini akrab betul sama Allah. Setahun dia nih, di hati ngobrolnya sama terus ke Allah. Gak mungkin malaikat salah. Tapi kok gini hasilnya, kok gini. Ternyata ibunya nih ngomong, tiap malam saya udah, ya Rob jadikan fulan ini jodohku, kalau bukan jodohku. Wiridnya sama. Wiridnya sama. Masya Allah. Akhirnya udah Bu, sebentar Bu ya, saya mikir dulu, saya rembukan sama kiai saya dulu. Oh langkah kiainya, Yai, iya gawat Yai gitu. Nah, kenapa? Saya mau mikir malaikat salah alamat ya nggak mungkin Yai. Tapi kok hasilnya begini Yai? Gimana? Kok ibunya yang mau Yai? Kata Yainya, oh tenang dulu, tenang, jangan jadi Tuhan kamu. Wah, Kiai pesennya gitu, jangan jadi Tuhan. Lapor ke Allah, bilang ke Allah, istikharah, seminggu kamu istikharah, sungguh-sungguh minta petunjuk sama Allah. Setelah sepekan, hari Jumat yang sama datang ke kiainya. Gimana hasilnya? Yai, setelah istikharah 7 hari berturut-turut Yai, hati saya tuh kok ya mantap. Daripada nggak dapat dua-duanya, ya udahlah ibunya nggak apa-apa Yai. Ibunya nggak apa-apa. Akhirnya tersiar nih, saat dilamar nih ya, satu desa nih, fulan dengan ibunya Fatimah. Kurang 2 bulan undangan disebar. Kurang 2 minggu catering semua udah dipesan, gedung dipesan, duit udah keluarkan semua. Kurang seminggu ibunya meninggal. Si ibu tadi meninggal, ini kisah nyata ya. Si ibu meninggal dunia. Sedihlah fulan ini ya, karena memang sudah usaha gitu ya, kok akhirnya meninggal. Keluarga besar Fatimah rapat, setelah pemakaman rapat. Ini udah banyak duit dikorbankan ini. Udah disebar, terus ini mau dinikahkan sama siapa? Akhirnya diputuskan secara aklamasi ya, bahwasanya fulan harus nikah dengan Fatimah. Akhirnya fulan mengucapkan innalillah tsumma alhamdulillah. Innalillah tsumma alhamdulillah. Jadi jangan jadi Tuhan. Jangan terburu-buru memutuskan begini begitu, enggak. Tugasmu tuh jalankan syariat. Minta jalankan syariat, minta jalankan syariat. Ada satu orang diajarin nganggur nih, diajarin sama gurunya, al-harakah barokah, gerak saja kamu. Diam itu pengangguran Allah nggak suka. Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kamu bisanya apa? Ya saya bisanya jualan koran. Ya udah jual koran di perempatan sana, jual koran. Yang penting jual ya, jangan minta-minta sama orang. Siap guru. Di perempatan tiap hari jual koran dia. Tadinya dia pegawai dengan gaji yang lumayan, dipecat ya. Tiba-tiba jual koran itu. Subhanallah, suatu hari pas lampu merah dia nawarin koran ke satu mobil Alphard itu ya, ditawarin gitu. Dibuka jendelanya. Yang dalam mobil kaget. Loh, Kang, ternyata temennya semasa SMP dan SMA, sahabat karibnya. Kamu kok jualan koran? Iya, daripada nganggur. Udah masuk mobil, diantarkan. Udah pulang aja kamu, gak usah jualan koran lagi. Kenapa? Aku ini lagi butuh orang yang bisa aku percaya untuk megang perusahaanku.
Gak ada orang yang bisa dipercaya, susah sekarang cari orang dipercaya. Kamu nih sahabatku satu-satu yang bisa aku percaya. Udah, kamu jadi wakil saya, gaji terserah, tulis sendiri. Masya Allah. Jangan jadi Tuhan. Allah with you. Allah bersamamu. Punya Allah. Kalau kita punya Allah, kenapa jadi miskin? Kita punya Allah, kenapa resah? Kenapa sedikit lapar membuat kita putus asa? Kenapa sedikit dicaci maki orang membuat kita merasa hidup hancur? Rasulullah SAW itu dicaci, dimaki, dihina dan dilempar. Enggak jadi masalah, hasilnya penguasa jagat raya. Penguasa jagat raya di Taif dilempari batu, hasilnya warga Taif pembela Nabi Muhammad SAW. Dari Mekah diusir, hasilnya menguasai kota Mekah dan semuanya tunduk pada Nabi Muhammad SAW. Cacian, makian, hinaan, jatuh, itu adalah hal yang biasa buat orang yang yakin Allah adalah Tuhannya. Tapi kalau dia tidak segera bangkit dan terus berjalan, itu adalah pengikut setan, bukan pengikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang kenal sama Allah, jatuh seperti bayi, jalan, belajar, jatuh, mutung. Ada waktu kita masih kecil tuh, waktu kecil, pernah kecil nggak? Hah? Ini ada yang langsung totok gede segini, enggak ya? Pernah kecil ya? Yakin pernah kecil semua? Jadi pernah belajar berjalan dulu? Waktu belajar berjalan pernah jatuh enggak? Pernah nggak ngomong sama orang tua, aku nggak mau belajar jalan lagi, sakit? Pernah ngomong gitu? Nggak ada. Habis jatuh lari, betul, jatuh lagi, lari lagi, sampai akhirnya bisa setir mobil, bisa naik sepeda, bisa daki gunung. Akhirnya, kenapa? Karena pikirannya nggak pernah mikir aku tidak bisa, tapi yang ada insya Allah aku bisa, dengan kuasa Allah aku bisa. Makanya Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Oh, punya Allah kok takut? Saya ini ya apa ya, nggak pernah merasa miskin karena saya punya Allah. Cuman saya punya satu kalimat gini, ini kalimat saya sama teman-teman saya. Kalau ada rumah yang besar gitu ya, terus saya ngomong, masa yang boleh punya rumah itu cuma orang-orang kaya, seperti orang-orang kaya itu? Masa yang miskin seperti saya nggak boleh punya? Harus bisa punya dengan izin Allah. Semangat kerja, semangat usaha gitu. Jadi nggak ada kata aku miskin. Orang miskin tuh yang nggak punya Allah. Hartanya banyak, nggak punya Allah, miskin. Tapi kalau kamu punya Allah, punya Islam, kamu orang yang terkaya di jagat raya. Hanya saja dalam modus penyamaran. Oh iya, penyamaran. Kalau mau buktinya, mati dulu. Iya, penyamaran dibuka setelah meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, tempatnya nikmat kubur, jannah yang luar biasa. Yang nggak punya Allah, di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Makanya jangan sampai angka ini membuat hidup kita susah. Bu, ada yang ibu-ibu di sini? Ada. Yang mbak yang sudah nikah ada juga? Jadi kalau suamimu dipecat sekarang gimana? Kenal Allah atau enggak kenal Allah? Jadi yang mengizinkan suamimu dipecat siapa? Berarti kamu yakin Allah baik atau enggak baik? Kalau yakin Allah baik, seharusnya suamimu kesambut dengan baik atau sambut dengan buruk? Maka sambut dengan baik, pulang ke rumah kamu peluk dengan pelukan mesra. Sayang, Allah mengabulkan doaku. Suaminya kaget. Doa yang mana? Kamu doanya aku dipecat? Iya. Habis mau sehari aja sama kamu susah. Maka aku minta, ya Allah, beri aku waktu yang banyak dengan suamiku. Rupanya Allah kabulkan, kamu dipecat sehingga kamu bisa bersama aku nih berhari-hari. Jadi aku akan umumkan sama dunia, memang aku tak punya harta, tapi aku punya suami yang siap menemaniku jalan kemanapun jua. Bagaimana dengan kamu? Iya. Kaya kan, jiwanya kaya, bukan update status. Suami dipecat, hidup sengsara, besok makan apa? Ya Allah, ya Rabbi. Paham? Kakek saya almarhum, kakek saya itu miskin, super miskin. Serius, miskin, super miskin. Wafat usia 93 tahun, tapi nggak pernah wajahnya itu cemberut, wajahnya muram, wajahnya masam, wajahnya sedih. Yang ada bercahaya dan bahagia. Karena dari umur 11 tahun ngajar kitab Al-Hikam. Dari umur 11 tahun itu makannya ngajar kitab Al-Hikam, ngajar dan diamalkan benar, dipraktekkan.
Suatu hari kontrakan rumahnya yang di Kudus itu, rumah ngontrak, anak-anaknya kebetulan miskin semua. Jadi udah kakek saya miskin, ayah saya miskin, paman saya miskin, jadi miskin, keluarga miskin. Dan anti minta sama orang lain, karena biasa ta'afuf, ya mensyukuri yang ada. Kontrakan itu habis bulan depan, yang punya rumah datang, Bib, bulan depan kontrakannya habis dan saya mau jual rumah ini, jadi mohon maaf gak bisa diperpanjang. Kebetulan yang mau beli datang, Bib. Bibi saya tuh ngomong ke kakek saya, ayah, lah nanti kita gimana ini? Kalau mau kontrak lagi itu butuh 2 tahun, harus dibayar di muka, duitnya nggak ada. Nanti gimana? Itu bibi saya. Apa jawaban kakek saya? Tenang kau, Allah tuh dak tidur. Bahasa Kudus itu ya, Allah dak tidur, tenang kau. Rumah ini nanti jadi punyamu insya Allah. Pertanyaan saya, kalimat semacam itu kalau antum yang dengar gimana? Ngontrak aja nggak bisa. Ini mau diusir, bilang nanti rumah jadi milik ini, ya Allah, ini kakek gimana gitu kan ya? Ini kakek ini lagi gimana, sadar atau mungkin gimana gitu? Kalau pola pikir hasil didikan gitu kan ya? Tapi bibi saya enggak gitu, amin gitu ya, amin. Tapi ya aminnya ya agak gimana, amin gitu ya. Datang tadi pembelinya, dibeli rumahnya dibeli, akhirnya ngomong langsung, Pak, ini yang kontrak Habibnya ini bulan depan kontrakannya habis, jadi Bapak ngomong aja kalau mau dipakai rumahnya, udah milik Bapak sekarang ini. Apa yang terjadi? Orang tadi mengatakan, Pak, ya, manggil kakek saya itu Pak, rumah ini belum saya pakai, jadi silakan dipakai sepuas-puasnya, nggak usah mikir bayarnya, pakai aja dulu. Berapa bulan kemudian kakek saya meninggal. Bibi saya, lah kakek meninggal, katanya diajak ngomong ke kakek saya gitu ya. Nah, bibi saya mulai mikir ini ya, dari mana nanti ini buat bayar kontrakan. Kakek saya meninggal, berapa bulan kemudian bibi saya dilamar orang, nikah. Lah yang lamar tadi ngomong, rumah ini aku beli hadiah pernikahanku untukmu. Ding 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 ding. Ha. Ayo. Apa kurang nyata? Bukti gini itu ada miliaran. Ya, kisah semacam ini miliaran. Cuman masalahnya, kamu percaya nggak sama Allah gitu? Kalau nggak percaya, keterlaluan tuh ya. Saya gini, ini Allah udah pamer kekayaan, kurang apa lagi? Kurang sugih apa gitu. Kalau kata orang Jawa, kurang sugih apa? Allah udah pamer, bukan cuma maha kaya, memamerkan kekayaannya. Baca itu Al-Quran, walillah, milik Allah yang di langit, yang di bumi. Allah pamerkan. Kalau kita masih nanya, ya Allah, bisa nggak ya? Hasil nggak ya Rob? Mampu nggak? Lah kok mempertanyakan kemahamampuannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Ya tugas kita adalah yakin di hati, praktek syariat dijalankan. Praktek syariat apa? Kalau lagi ada masalah, itu cukup amalkan 2 hal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah akan selalu diberi solusi dan rezeki dari arah yang enggak pernah diduga. Itu yang pertama. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Datangkan pertolongan dari Allah dengan sabar dan salat. Berarti kalau punya masalah itu selesainya mudah. Karena kamu nggak perlu menyelesaikan masalah, kamu harus mikir solusi. Karena Allah udah janji, asal kamu takwa, Allah yang solusikan. Nah, takwa itu ternyata mudah. Sholat 5 waktu takwa, berjamaah takwa, bakti sama orang tua takwa, meninggalkan yang haram takwa. Nggak ada urusannya sama orang lain. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menguasai diri kita sendiri. Berarti tinggal takwakan diri kita, selesai masalah kita. Tapi wasta'inu bisobri, yang sabar. Jangan ngomong kok nggak selesai. Lawang namanya orang lapar saja biar perut ini keisi ya butuh sabar, namanya ngunyah. Ngunyah itu sabar nggak? Sabar. Jagung langsung kamu nggak sabar, langsung mau biar kenyang kamu telan gini mati. Di brakoti dikit-dikit ya sabar. Haus contoh ya sabar.
Ya, contoh loh ya. Haus misalnya, ada kopi di cangkir, jangan langsung mau ditelan semua sama cangkir-cangkirnya. Nanti akhirnya jadi masalah. Ya sabar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Hausnya hilang, kopinya masih sisa karena sabar. Kok nggak sabar, kopinya habis. Bisa jadi hausnya nggak hilang tapi tersedak, akhirnya masuk rumah sakit. Orang mau melahirkan 9 bulan itu mau dapat apa? Anak, senang, betul ya? Mau dapat anak itu senang atau gak senang? Senang mau dapat anak, tapi ya sabar, ya loro nduk. Katanya ibunya, loro nduk, melahirkan itu sakit nak, sakit, keluar dari bawah sakit, disesar juga sakit. Kamu harus sabar itu suatu keharusan, tapi sabarnya orang beriman lain. Boleh contoh lagi? Contoh lagi. Cuman ngomong boleh, yang ngomong ini loh gimana itu? Jawab dong, gak usah mikir, Bib, kalau ada sampaikan, gak ada pulang aja gitu dong ya. Santai. 21. Udah lewat dari waktu. Ya udah lewat dari waktu yang ditentukan oleh yang menentukan. Tapi bukan Allah yang maha menentukan yang menentukan. Jadi kalau menurut Allah yang maha menentukan, waktunya baru 21. Beda dengan takmir masjid. Nah itu beda. Kita lihat nanti hasil bagaimana, biar Allah yang memutuskan. Saya mau ngasih contoh sampai lupa saya. Iya, tentang apa tadi? Tentang apa? Hah? Oh sabar, ya sabar. Ingat, begitu sabar langsung ingat. Ini kisah yang masyhur di dalam dunia perwalian, para wali Allah itu. Ada satu wali Allah, orang soleh, alim, melakukan perjalanan, lihat ada tenda di padang Sahara, lapar. Orang dulu tuh kalau lapar nggak jaim. Orang sekarang lapar jaim sampai mau mati, nggak mau minta gitu. Itu ilmunya siapa yang ditiru? Itu namanya adalah kesombongan ya, nggak mau minta tolong. Nabi Musa, Nabi Allah Khidir alaihi wasallam lapar. Kita setiap Jumat dan malam Jumat suruh baca tuh kisahnya. Kelaparan dua Nabi Allah, ngetuk pintu satu desa, tok tok minta buat nyambung nyawa ya, makan penyambungnya nyawa, tok minta. Orang soleh juga begitu, kalau lapar yang ngomong. Tapi saya nggak lapar jadi nggak ngomong. Kenyang, saya kenyang. Bahkan ditawari Habib makan, saya masih kenyang ya, saya masih kenyang. Ada tenda masuk, cuman bertamu tuh SOP-nya dulu standar, kalau ada tamu pasti ada hidangan dulu loh ya. Sekarang tamu diusir, gak mulai, gak pulang, hidangan disiapkan. Ternyata tamunya orang soleh ini kaget, karena yang punya tenda itu suami istri, yang satu wajahnya cantiknya luar biasa, suaminya pol, paham ya? Yang satu super cantik, yang satu super jelek. Kalau filmnya Beauty and ya sudah kayak gitulah. Nah, kan heran nih orang soleh ini, karena keduanya itu hidupnya rukun, senyum, asyik betul ya, romantis. Maka selesai makan mau pulang, nanya sama istrinya, alhamdulillah air sudah datang saudara-saudara. Ya, jazakumullah khairan. Lihat tuh rezeki itu, kalau yang ini disyukuri didatangkan yang ini, luar biasa. Padahal saya nggak pernah mikir dan pernah minta ada ini ya. Ini benar, nggak mikir ada air akan datang, nggak mikir saya, nggak mikir. Pokoknya saya tadi mau niatnya ngasih contoh, bukan niat minum kopi, asli ngasih contoh. Ya, dan saya mensyukuri Allah langsung kasih air itu. Terus gimana cara ngabisinnya coba ini? Yang ini aja belum, terus minum yang ini. Betapa maha kayanya Allah dan maha sayangnya Allah. Gitu kok kita merasa gak duwe aku, mumet aku, gak punya aku, dan lain sebagainya. Nah, orang soleh tadi kan tidak enak, masa nanya sama suaminya, mas sorry ya mas ya, kamu tuh kan jelek pol gitu ya, kok bisa punya istri cantik dan hidup bahagia itu gimana? Kan tidak mungkin tuh ya, nanti menyakiti hati. Maka nanya sama istrinya, Bu mohon maaf, ibu ini kan tergolong wanita yang cantik sekali, kok bisa hidup bahagia dengan pria yang jelek sekali? Saya mau tahu ilmunya. Jawabannya gini, cukup buat saya ketika suami saya melihat saya
dia itu bersyukur, alhamdulillah istriku cantik. Dan orang yang bersyukur itu masuk dalam surga. Cukup buat saya ketika melihat suami saya jelek, saya sabar. Nah, saya ingat siapa sabar tempatnya di surga. Jadi begitu melihat wajah suami saya nggak lihat wajah jelek lagi. Yang saya lihat langsung surga. Jadi sabarnya orang soleh itu lain. Begitu lihat, welek surga, kejeduk surga, enak tuh ya. Dipecat surga, kepleset surga. Kan Rasul yang ngomong, tidaklah satu syaukah, satu duri menusuk kaki seorang mukmin kecuali mengangkat derajatnya, menghapus dosanya. Kan begitu ya. Nah, kenapa kita kok hilang dengan itu, hilang semua itu kenapa gitu loh? Ajarannya Allah Rasulullah kok dihilangkan semua, mikirnya negatif. Blok. Ini neraka ini. Memang ini musibah yang saya layak mendapatkannya. Saya memang orang nggak benar. Kenapa pikirannya negatif? Bro, Allah cinta sama aku. Wah, dosaku dihapuskan, aku diangkat derajat. Wah, besok ini rezeki berlimpah ini. Kalau mikirnya gitu enak atau nggak enak? Enak gitu. Kenapa konotasi sabar ini selalu kita artikan negatif gitu? Sabar ketika puasa, hasilnya apa? Berbuka. Jadi sabarnya orang puasa itu enak atau nggak enak? Enak karena tidur. Lapar kan bisa menyikapi ya. Supir truk kena macet di tol menuju Solo, Jakarta Solo, kok ada macet, kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Tapi kan berapa kali terjadi ya kecelakaan, macet berhenti, supir truk tidur. Iya, yang lain turun minum kopi di pinggir jalan. Kenapa? Saya lihat, akhirnya saya ikut tidur juga. Saya kan supirnya berdiri, tidur juga saya. Karena ilmunya supir truk gampang, ya melek pun nggak maju. Betul kan? Melek pun nggak maju, maki nggak buat jalanan jadi lancar. Daripada maki capek, mikir capek, lebih baik tidur. Nanti kalau tidur waktunya jalan pasti dibangunkan. Jadi sabarnya dia itu dinikmati begitu. Lah kenapa kalau ada musibah yang nggak enak selalu kita lupa cara-caranya Allah? Kok ingatnya cara-cara yang nggak enak itu? Kalau caranya Allah kan enaknya luar biasa. Hakadza walafu minkum 2127. Kesian AA di Malaysia sana kan udah 22-27. Siap, alhamdulillah. Tuh, contoh kan. Begitu saya ngomong selesai langsung kertasnya datang toh. Pas, memang udah disiapin. Ini AA kan di Malaysia tambah 1 jam ya. Di sana kan 22-27. Kalau beliau mengikuti majelis ini kan kasihan, terlampau lama. Dan belum lagi kan kesian saya juga kan, saya mau nyupir balik ke Solo juga. Saya kan biasa nyupir sendiri, tadi cuman gaya-gayaan saja. Saya suruh murid saya tolong supirin dulu biar pantas-pantasan, masuk saya nyupir gitu, gaya-gayaan. Biasanya tuh saya nyupir sendiri, nanti gilirannya makan baru teman-teman saya bangun itu. Karena saya suka nyupir sendiri biar apa namanya, awet nom ya, kata orang Jawa, awet muda insyaallah. Terakhir pesan saya untuk semuanya, kamu tuh orang kaya, jangan pernah merasa miskin. Karena nomor 1, kamu punya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Kaya kamu. Yang kedua, kamu punya orang tua, kamu punya keluarga. Kaya itu. Yang punya anak, alhamdulillah. Mau bayar berapa itu anak? Gaji 200 tahun sama anak 1, mahal mana? Anak. Punya suami, punya istri, kaya loh, walaupun suaminya nyebelin, istrinya nyebelin dia. Kan kesian yang nggak punya itu. Kaya dengan segala kekurangan itu kaya. Emang mobil yang bagus gak ada kekurangannya? Ada kan? Ini kurang ini dibanding sama yang lain pasti kurang. Iya, yang cc-nya 1000 pasti kurang kenceng dibanding yang 1500. Tapi kalau kamu udah punya mobil, kamu kaya dibandingkan yang punya motor. Yang punya mobil ini lebih kaya dibandingkan yang mobilnya lebih rendah speknya, kan begitu. Kaya. Yang membuat kita nggak kaya cuma satu, nggak bisa melihat Allah yang ngasih kita. Jadi nggak bisa lihat kekayaan. Tapi kalau kita bisa lihat Allah itu maha sayang sama kita, ngasih kita, maka kita betapa kayanya luar biasa. Closingnya adalah ilmu yang saya dapatkan beberapa minggu ini. Renungan gitu ya, nggak sengaja terenungkan. Untuk apa Allah ciptakan kamu?
Dan untuk apa Allah ciptakan jagat raya? Ini Allah kan ciptakan jagat raya nggak main-main ya. Bukan bermain-main Allah ciptakan jagat raya. Yang punya akal berpikir kan tahu bener nih ya. Detail betul bagaimana Allah menciptakan jagat raya. Kakek kita Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan nggak ujuk-ujuk ada Siti Hawa. Asal usulnya nomor satu kan sebagai manusia, ruh dan jasad, Nabi Adam alaihissalam dimasukkan dalam surga, betul? Nah begitu dalam surga saya mau nanya, apa yang nggak ada di surga? Lengkap, semuanya ada. Nah surga itu untuk apa toh? Negeri untuk menyenangkan manusia, Darun Naim, negeri kenikmatan untuk menyenangkan manusia. Semuanya ada, semuanya ada. Ternyata kakek kita Nabi Adam AS masih ada yang kurang di hatinya, ada yang kurang. Demi menyenangkan Nabi Adam, kekurangan itu dilengkapi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diciptakan istri, yaitu Sayyidatuna Hawa alaihissalam. Lengkap kesenangan Nabi Adam begitu dapat istri. Jadi tanpa istri surga itu tidak menyenangkan. Bu, boleh ngomong gitu sama suami, kamu surga ada semuanya, nggak ada aku, bukan surga. Buktinya dulu kakek sama nenek, belajar dong. Nabi Adam waktu di surga sendiri, nggak ada istri, maka ada rasa kurang, rasaku kurang. Sama Allah demi menyenangkan dikasih istri. Turun ke muka bumi, kasih semuanya. Untuk apa? Menyenangkan. Makan tuh sebetulnya kita satu jenis sudah cukup ya. Mangga dikasih aneka ragam, semua buah dikasih aneka ragam, binatang kasih aneka ragam. Untuk apa? Menyenangkan kita ini manusia. Maka amal yang paling disukai Allah Ta'ala adalah seorang mukmin yang menyenangkan mukmin yang lain. Saya ketemu Agim, kalau beliau mungkin beliau juga nggak ingat karena saya juga modus penyamaran ya. Waktu haji beberapa tahun silam, saya haji 2 kali, beliau lagi jadi tukang cukur rambut di Mina itu. Nyukur rambut tuh saya syuting tuh, saya masukkan di YouTube saya waktu itu. Karena amal ini kelihatan sederhana, nyukur rambut, tapi mau nyenengin orang gitu loh. Betapa senangnya dicukur Agim gitu loh ya. Bukan masalah dicukur rambutnya, tapi yang nyukur rambutnya Agim itu kan senang itu. Ini amalan yang luar biasa. Kelihatannya sederhana, tapi itu meniru Allah yang Allah ciptakan semuanya untuk menyenangkan manusia. Kita yang dikasih Allah, kita gunakan untuk menyenangkan manusia yang lain. Itu amal yang luar biasa. Nah ini punya wajah disuruh menyenangkan orang aja kok susah. Senyum yang ramah, wajah ini loh, di rumah sama istri, sama suami, sama anak, sama orang tua, sama tetangga, wajah kita olah menyenangkan. Bayangkan kalau muslim satu Bandung wajahnya menyenangkan, Bandung itu nggak perlu dihias, akan terhias dengan manusianya. Apalagi kekayaan alamnya luar biasa, manusianya ramah, senyum-senyum. Bayangkan kamu masuk satu kota wajahnya cemberut semua, gimana? Pohonnya indah, air terjunnya indah, semuanya indah. Manusianya kira-kira bagaimana? Pengen keluar atau pengen di dalam situ? Pengen keluar. Nah Islam ini mengajarkan dengan wajahmu jadikan bumi ini indah, dengan wajahmu jadikan hati manusia yang lain indah. Senangkan orang lain dengan apa yang kita miliki. Ini jalan ke surga yang bisa kita amalkan, mudahnya luar biasa. Dan itu jalan rezeki. Kalau kita suka menyenangkan orang lain, kita akan disenangkan lebih oleh Allah yang maha menyenangkan. Jazakumullah khairan. Insyaallah akan ada penggalangan sorban infak yang disiapkan panitia nanti dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan ayat kursi ya, dipimpin oleh panitia nanti. Sebelum itu saya mau ikut berdoa, boleh ya, mumpung ini di masjid yang baik, yang tempat ilmu, dan mumpung doa saya dijamin pasti kabul oleh Nabi Muhammad SAW. Dan nanggung-nanggung ya, jangan kamu artikan aneh-aneh loh ya, ini syar'i. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, doaul musafir mustajab. Doanya musafir itu mustajab. Lah saya kan musafir Solo sampai Bandung, jauh apa enggak jauh? Nyopir sendiri pula plus gitu kan ya. Terus musafirnya untuk pengajian, untuk ta'lim bersama kalian 40 muslim kumpul, mukmin kumpul, satu wali. Ini berapa mukmin ini? Kita nggak bisa ngomong ini ada 40
walinya. Kamu kan nggak bisa, berarti setiap yang dari 40 itu setiap itu berarti wali, berarti semua wali. Prasangka kita seperti itu, yang mengaminkan para wali, yang doa yang dijamin oleh Nabi dalam hadis 1400 tahun lalu, doanya musafir mustajab. Lah kira-kira kita pengen minta atau nggak pengen minta? Minta. Kalau kamu nggak pengen nggak apa-apa, aku pengen kok. Ya, butuh saya banyak. Nabi Musa alaihissalam, Allah berkata, ya Musa, hei Musa, kalau tali sandalmu putus, minta sama aku. Tali sandal putus, minta sama Allah. Kadang-kadang kita, masa remeh-temeh gitu minta sama Allah? Bukan masalah remeh-temehnya. Kalau kamu nggak minta, berarti kamu meremehkan Allah. Kamu merasa, ya kamu udah merasa kamu bisa dengan dirimu. Digerak hati asal minta, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta, ya Allah izinkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus begitu, nggak boleh putus hati minta sama Allah. Itu namanya fuqara, fakir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita dalam keadaan apapun nggak pernah takut. Kenapa? Aku punya Allah, tinggal minta sama Allah. Kapan datangnya? Loh yang ngasih Allah, kamu nanya sama saya. Silakan nanya sama Allah, datangnya kapan? Aku yakin pasti datang. Lah kamu nunggunya gimana? Ya nunggunya ya usaha. Aku kerja sebisaku, yang aku mampu, yang penting halal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya mau minta banyak, aminkan permintaan saya, karena orang yang mengaminkan doa orang lain, dia mendapatkan sama dengan yang mendoa atau yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله 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 يا Allah, ya Allah. Panggil Tuhanmu dalam hatimu, sampaikan permintaanmu pada Rabbmu. Allah maha mendengar suara hatimu dan gerak fikirmu. Maka panggil dengan cinta, panggil dengan butuh pada Allahmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Allahumma ya Rabb kulli syai' بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وآتنا كل شيء يا رب يا أرحم الراحمين. Dengan lisannya para walimu yang berdoa ya Allah, dengan lisannya para anbiya yang berdoa ya Rabb, maka sertakan doa kami dalam doa beliau-beliau ya Arhamar Rahimin. Terkhusus ya Rabb, terkhusus doa kami untuk orang tua kami, untuk ayah dan ibu kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami dan ampuni dosa kedua orang tua kami. Tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Ya Allah, panjangkan usia orang tua kami. Ya Rabb, panjangkan usia orang tua kami dalam kenikmatan, ketaatan, kesehatan, kebahagiaan. Ya Rabb, tolong jadikan orang tua kami cinta selalu kepada kami. Jadikan orang tua kami selalu sayang kepada kami ya Rabb. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami selalu ridha kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami selalu ridha kepada kami dunia hingga jannah ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kami kepada ayah bunda kami. Ampuni dosa-dosa kami kepada ibu bapa kami. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami pada orang tua kami. Jika kami mengutamakan pasangan hidup kami di atas orang tua kami, ampuni kami ya Allah. Jika kami utamakan anak-anak kami daripada orang tua kami, ampuni kami ya Rabb. Jika kami marah kepada orang tua kami karena orang tua kami menyakiti anak-anak kami, tolong maafkan kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, tolong jadikan kami sadar orang tua kami adalah segala-galanya ya Allah. Orang tua kami yang paling utama ya Rabb. Orang tua kami adalah diri kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong jadikan kami anak-anak yang Kau ridhai ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, tolong jadikan anak-anak kami, keturunan kami, anak cucu kami, semua anak cucu kami ila yaumil qiyamah, jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Tolong lindungi anak keturunan kami ya Allah. Lindungi anak keturunan kami ya Allah. Selamatkan putra-putri kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong jadikan anak-anak kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Ya Arhamar Rahimin, ampuni salah-salah kami pada anak-anak kami. Ya Allah, jika ada rezeki haram yang masuk ke dalam perut anak-anak kami karena ulah kami, tolong maafkan ya Rabb. Tolong rubah jadi halal ya Allah. Ya Rabb, rubah jadi halal ya Rabb, dan maafkan ya Rabb, maafkan ya Rabb. Jadikan kami orang tua yang sayang pada anak-anak kami, yang santun pada anak-anak kami, yang lembut pada anak-anak kami ya Rabb. Jadikan putra-putri kami wali-walimu ya Allah. Jadikan putra-putri kami kekasih-kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak-anak kami selalu dekat dengan kami dunia hingga jannah, dan jadikan kami dekat dengan anak-anak kami dunia hingga jannah ya Arhamar Rahimin. Teruntuk pasangan hidup kami ya Allah, jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah ya Rabb. Teruntuk yang hadir di malam hari ini, di sini maupun di sana ya Rabb, yang mengaminkan doa ini saat ini maupun nanti ya Rabb. Dan teruntuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolong jadikan kami semua min ahlil jannah. Jadikan kami semua min ahlil jannah ya Rabb. Catat kami sebagai penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga dengan fadlmu, dengan kemurahanmu ya Arhamar Rahimin. Bifadlik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk saudara-saudara kami yang malam hari ini dirundung kesedihan ya Allah, rubahlah kesedihannya menjadi kebahagiaan di jalan-Mu ya Allah. Yang kesusahan rubahlah menjadi lapang di jalan-Mu ya Rabb. Ya Allah, bagi yang hatinya merasa sunyi, hiburlah dengan hiburan dari sisi-Mu ya Rabb. Jadikan hatinya ramai dengan zikir kepada-Mu ya Allah. Jadikan hatinya ramai dengan ingat kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bagi yang punya hajat di malam hari ini yang Engkau ridhai, wujudkan hajatnya ya Rabb, tanpa susah payah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dan teruntuk semua orang yang sedang umrah, yang ziarah Nabi Muhammad SAW, terimalah semua ibadah mereka di sana ya Allah. Terimalah semua teriakan mereka Allah. Terimalah semuanya ya Rabb. Terimalah semuanya ya Allah. Kembalikan mereka ke rumah masing-masing sebagai orang yang telah Engkau ampuni dosa-dosanya. Engkau terima semua amal solehnya. Pulang dengan rahmat, pulang dengan selamat, kembali dengan bahagia, membawa barakah ya Arhamar Rahimin. Dan teruntuk kami yang ada di sini, berilah keberkahan itu ya Allah. Dan sampaikan kami semua ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah untuk haji, umrah dan ziarah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dan para auliamu ya arhamar rahimin. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam semua kebaikan itu, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, dan setelah semua itu nanti akhir usia kami dengan husnil khatimah. Asraqal badru alaina wakhtafa badrut tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin ala hadiniyah wa ala kullatin salihatin jami'an nafi'ah wa ala manhabuna ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Al-Fatihah dengan niat semoga semua hajat guru kita semua Ki Haji Abdullah Gimnastiar beserta keluarganya, sahabatnya dan teman-temannya diwujudkan oleh Allah Ta'ala tanpa susah payah, tanpa masalah, dengan mudah dunia hingga jannah. Dan semoga beliau, keluarganya, sahabat-sahabatnya semua diberi umur yang panjang dalam nikmat, dalam taat, dalam bahagia, dan mudah-mudahan kita semua kelak berkumpul di jannah bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum sorban dilanjutkan lagi, saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih, dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mari kita baca Al-Fatihah dan ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kita tutup dengan solawat karena ini malam Jumat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam wa karimil arwah minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wa salami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ngaji di Darut Tauhid. Betul ya? Ngaji di Darut Tauhid. Jadi rumahnya Tauhid. Dan yang mimpin adalah Abdullah, hambanya Allah. Mudah-mudahan dengan Abdullah kita bisa tauhid dalam hidup kita, sehingga nggak ada ragu lagi karena kita adalah hamba dan kita punya Allah. Kita adalah hamba dan kita punya Allah. Kalau seorang punya bos besar, nggak ragu akan gajinya. Kalau kita punya Allah, maka nggak boleh ragu akan hidup kita, karena kita hamba Allah. Jazakumullah khairan wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.